Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas manajemen 2D. Kami akan melakukan observasi ke tempat usaha pengolahan kertas yang ada di Desa Ciherang, Kabupaten Kuningan. Kami melakukan observasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan lanjutan. Oke, untuk selanjutnya ikuti perjalanan kami ya. Oke, alhamdulillah kita udah sampai nih di lokasi pembuatan kertas gorengan di Desa Ciherang. Di samping saya juga udah ada ownernya dari usaha ini. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu, Pak? Ya, silakan. Nama saya Pak Agus Somantri dari Desa Ciherang, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Jadi kami kesini itu untuk melakukan observasi, wawancara mengenai usaha gitu, Pak. Ya. Nah, wawancara ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan lanjutan. Ya. Tapi sebelumnya, Pak, saya mau bertanya dulu, apakah Bapak keberatan gitu untuk diwawancarai gitu, Pak? Oh enggak, silakan aja. Pen-pen aja lah. Ya, terima kasih sebelumnya. Oke, kalau gitu langsung aja ya, Pak. Pertanyaan pertama nih, apa sih latar belakang berdirinya usaha ini, sejarah tahun berdirinya, terus juga terinspirasi dari mana gitu, Pak? Boleh dijelaskan? Oh ini ya apa sejarahnya tuh, jadi apa tuh? Ini tujuannya itu bikin ini buat apa ini? Buat gorengan gitu. Ada yang ya kalau yang kecil buat gorengan gitu. Kadang-kadang kalau yang besar ini buat kalau di Bandung kan dipakai beras juga. Jadi beras dimasukin ke kantong, terus langsung dimasukin lagi ke kresek gitu, ke kantong kresek gitu ya. Ini saya tipe ini jadi mendirikan usaha ini tujuannya itu apa namanya? Ingin memberdayakan ibu-ibu lah yang apa daripada ngerumpi nggak karuan, terus apa daripada bengong gitu kan. Ini kan saya sistemnya home industry gitu, home industry, jadi di barang mentah dianterin ke rumah, terus barang yang udah jadi dibawa gitu. Tahun berdirinya itu dimulai dari kapan ya, Pak? Saya ini apa namanya meneruskan usaha orang tua. Kalau orang tua kalau dulu orang tua ini dari tahun 1950. Jadi udah lama sekali ini. Kalau usaha ini pihak yang bekerja samanya dengan siapa saja, Pak? Ini bekerjanya samanya dengan pihak-pihak pengumpul kertas bekasnya ini kan. Ini kan belinya dari kantor-kantor kan, asalnya kan dari sekolah-sekolahan. Seperti Neng itu kan kuliahan yang bekas-bekas kan banyak ya, seperti Neng itu ya dijual ke pengumpul, ke tukang rongsok itu tuh. Dikumpulin, kalau udah banyak diambil gitu dibeli. Untuk modal sendiri, Pak, itu modalnya untuk membuka usaha ini dari mana, Pak? Modal saya dari inilah pinjaman apa dari dikasih kur gitu 50 juta. Dari mulai 10 juta, 15 juta, 25 juta sampai sekarang udah 50 juta. Tanpa anggunan itu. Tanpa anggunan ya, modal kepercayaan aja gitu. Bapak kan ini membuat kertas gorengan ya, Pak? Buat gorengan. Ini sudah didistribusikan kemana aja, Pak?
Ini mencakup 3 wilayah ya, Cirebon, 4 wilayah sama Kuningan. Kuningan kan juga beli dari sini. Kuningan, Cirebon, Bandung, Jakarta. Ini yang udah biasa itu, yang udah biasa didistribusikan itu. Ya sudah keluar kota berarti Ya, ya Pak? keluar kota sampai Bandung, Jakarta itu udah, wah, sana semua gitu jadi. Ya, Untuk yang mengelola usaha ini Pak, siapa saja? yang mengelolanya saya sendiri lah. Bersama ini karyawan-karyawan yang di rumah gitu yang kerja apa tuh, yang beres-beresin, ngerapihin kan. Soalnya kan kalau dari karyawan home industry kan itu harus dikelola lagi nih, sampai diikat-ikat lagi gitu. Sampai diikat 100-100, udah 100-100, ikat 1000-1000. Ini mah udah jadi, tinggal distributor aja, tinggal berangkat aja ini mah. Tinggal dinaikin ke mobil gitu, langsung berangkat. Oke. Kalau jam operasionalnya Pak dari usaha ini mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Jam operasional itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Biasa seperti itu aja lah, seperti ya pekerja-pekerja lain gitu. Setiap hari sama ya Pak? Ya, tiap hari sama ya. Cuman hari Jumat libur ya, libur bersama. Ngambil liburnya hari Jumat. Untuk usaha ini Pak, keunggulannya itu apa sih Pak dari usaha-usaha yang lain? Keunggulannya ini kan seolah ini kan barang limbah ya Neng ya. Barang limbah gitu daripada ini dibuang nggak karu-karuan berserakan di jalan gitu. Ya mendingan kita dikelola aja gitu, dibikin kantong ini gitu. Ya kan sama-sama menguntungkan gitu kan, yang pihak kantor untung, ya krongsok yang pengepul untung, ya saya juga ada bagian untung gitu ya. Sama-sama menguntungkan gitulah ya. Untuk usaha ini ada cabangnya nggak Pak? Cabangnya nggak ada sih ini mah. Tapi banyak sih rekan-rekan saya yang sama bikin gini. Sama dengan saya gitu, banyak, ada 10 atau ada 15 tuh kalau di sini tuh banyak di Serang. Soalnya ini apa namanya? Jadi dari turun temurun dah semua juga nurusin orang tua gitu. Nurusin orang tua gitu. Jadi diturunin ke anak-anaknya, diteruskan ke anak-anaknya gitu. Turun temurun gitu. Tadi kan kata Bapak juga ada banyak ya Pak yang membuka usaha seperti ini gitu. Nah, bagaimana caranya untuk mempertahankan konsumen yang udah berlangganan sama Bapak gitu? Oh ya jadi gitulah. Untuk mempertahankannya ya kita harus perbaiki manajemennya, terus apa tuh, barangnya harus bagus kualitasnya gitu, terus jangan sampai apa namanya jadi ya begitulah ya, kita utamakan masalah kualitas aja lah, mengutamakan kualitas aja. Bikinnya bagus terus bersih gitu kan, jadi kan supaya si pembeli itu nggak kecewa gitu ya. Produk ini dijualnya ke siapa? Oh ini langsung ke, ada yang langsung ke pemakai seperti tukang gorengan gitu ya, tukang gorengan, tukang beras, ada dimasukkan lagi ke grosir gitu, diecerin lagi gitu, dijual di pengupul, ada ya grosir gitulah, kayak di kota-kota gitu kan, toko-toko besar gitu kan. Jadi ya dimasukin ke toko-toko besar, nanti oleh tokonya itu lagi diecer-ecerin gitu lah ke yang pedagang-pedagang kecil itu tukang gorengan gitu. Untuk produk ini kan tadi Bapak udah ke Jakarta gitu ya, ke Bandung. Ke Bandung ya. Caranya bagaimana gitu orang lain bisa mengetahui produk Bapak gitu? Oh, soalnya kan ini kan jadi kalau masalah ini kan menyangkut masalah persaudaraan ini mah. Gitu. Ya kan hampir saudara semua yang bikin begini. Terus yang belinya juga yang suka yang ngambil ke sini, kadang-kadang ya kebanyakan sih diambil ke sini gitu, kebanyakannya diambil gitu. Masih saudara gitu yang suka bawanya gitu ke Jakarta, ke Bandung gitu. Untuk target kedepannya nih Pak, usaha Bapak ini ingin seperti apa? Ya target kedepannya sih ingin lebih maju lagi gitu, ingin lebih banyak karyawan lagi. Kalau lebih banyak karyawan kan otomatis kan pendapatan tambah meningkat gitu. Jadi lebih banyak karyawan ya lebih banyak penghasilan, lebih banyak produksi gitu. Iya. Ya. Untuk sumber daya yang dibutuhkan, sumber daya utama nih Pak, agar usaha ini tetap berjalan apa? Sumber daya berarti apa ya, paling ya ini aja, kertas bekasnya aja tolong jadi
Ya, tapi sekarang agak sulit soalnya kan sekolah-sekolah kan sekarang nggak masuk. Andalannya emang kertasnya kan dari sekolah yang bekas-bekas ulangan itu, ya. Bekas ulangan itu. Tapi sekarang kan sekolahnya libur, jadi agak produk itu jadi agak mengurangi, otomatis mengurangi lah, dramatis menguranginya itu sampai sekarang banyak kekurangan, sampai sekarang harganya juga meningkat beberapa kali lipat itu. Dulu saya bisa beli 3.000 per kilo, sekarang sampai bisa mencapai 4.500 5.000 per kilo sekarang. Jadi sampai melonjak harganya tuh ya, sampai melonjak tinggi gitu. Karena kan apalagi sekarang ya pandemi gini, terus apa namanya tuh, terus apalagi sekarang kan ada ulangannya kan pakai apa online ya, otomatis kan mengurangi produksi otomatis ya. Kemudian ini kan tadi ada ukurannya berbeda-beda ya Pak? Iya, ukuran ada dua ini, ada ukuran ya, yang kecil sama yang besar ya. Untuk harganya sendiri itu berbeda juga ya Pak? Berbeda dong ya. Kalau yang kecil harganya 40.000 kalau jual. Kalau yang besar 60. Per ikatnya? Bukan per ikat, ya per ikat besar. Oh. Berarti satu ikat besar itu isinya 1.000 lembar. 1.000 lembar kertas gitu. Beratnya kurang lebih 5,5 kilo lah. 5,5 kilo, 5,5 kilo gimana tipis tebalnya kertasnya aja ya. Kalau tipis berarti kadang-kadang ada yang 4 kilo, ada yang 4,5 kilo, ada yang tebal ada yang sampai 6 kilo tuh, ada kalau tebal mah. Kemudian juga pengeluaran dalam usaha ini Pak dialokasikan ke mana aja? Karyawan ini kan ini gajinya harian gitu semua. Terus kalau karyawan home industry itu jadi saya kan karyawannya banyak, kurang lebih sekitar 100. Jadi gaji karyawan itu sekitar 1 bulan itu hampir 10 juta lebih karyawan tuh, khusus buat karyawan, gaji karyawan aja gitu keseluruhan. Lebih 10 juta lah lebih. Oke, dalam mengelola usaha ini Pak, Bapak kan udah lama juga ya Pak. Apakah ada dampak dari didirikannya usaha ini bagi masyarakat sekitar di sini? Iya, dampaknya bagus tuh. Bagus kan berarti bisa apa namanya? Jadi yang ibu-ibu tuh nggak ada yang nganggur sekarang, ibu-ibu kan banyak yang kerja bikin kantong gitu kan. Nggak ada yang apa namanya sampai ngerumpi di jalan-jalan gitu kan, nggak ada sekarang kan. Soalnya ini kan sistem home industry, jadi kan home industry berarti kan bekerjanya harus di rumah gitu. Jadi nggak bisa keluar gitu. Paling keluar sebentar kalau mau ke warung, kalau mau sembahyang atau ada keperluan yang lain gitu. Kalau di rumah ya gini aja terus bikin terus di rumah gitu. Jadi dampaknya bagus lah, bisa apa namanya? Memberdayakan gitu masyarakat sekitar ya. Masyarakat sekitar gitu ya. Kalau saya kan mencakupnya beberapa desa. Desa Jambar, Desa Kalangsari, desa ininya Ciherang, terus Puncak, Cikadu, jadi hampir 6-7 desa lah yang saya pegang gitu. Mungkin udah itu aja sih Pak yang mau ditanyakan sama kita. Terima kasih untuk waktunya dan juga kesempatannya diperbolehkan ke sini. Mudah-mudahan usahanya terus maju lancar gitu ya. Terus bisa memberdayakan masyarakat di sini. Kalau gitu terima kasih ya Pak atas waktunya sekali lagi. Terima kasih Pak. Hai, saya Ivan Minasiwa, saya berasal dari Halo, saya Wiwin Nuriati dari Desa Cimari. Hai, saya Kurnia dari Desa Cigadu. Halo, saya Fikri Fadilah, saya berasal dari Cimahi.